Kemudian kita lanjut materi kedudukan dan titik potong dua garis. Nah, di sini di halaman 56 ada tentang dua garis sejajar, dua garis berimpit, dua garis berpotongan, dan dua garis tegak lurus. Jadi memang yang lebih berat dan yang lebih banyak harus kalian ngerti itu adalah tentang garis sejajar dan garis tegak lurus. Konsepnya sama, kalian harus perhatikan. Jadi kita harus ketahui M dulu dan harus mengetahui titiknya. Ya. Jadi kita fokus dulu yang dua garis sejajar. Nah, di sini kita langsung masuk contoh. Tentukan persamaan garis yang melalui titik dan sejajar. Ya, ingat ada kata-kata sejajar. Nah, nanti di sini kalian akan paham. Jadi sejajar itu gradiennya sama. Nanti tegak lurus beda. Jadi kalau garis sejajar dia gradien pertama sama dengan gradien pertama itu sama dengan gradien kedua. Jadi kalian mau cari gradien berapapun dia hasilnya sama. Oke. Di sini ada soal dia melalui titik. Soal ya. Titiknya adalah 8,4 dan sejajar di 3x plus 2y sama dengan 6. Oke, bukunya Ibu taruh ya. Jadi di sini M-nya mana ya soalnya? Nah, kalau ketemu kayak gini, kalian dapetin M-nya itu dari sini. Titik ini tetap. Rumusnya kan kayak tadi ya. Yang Y kurang Y1 sama dengan M dikali X min X1. Jadi ini kalian tentukan dulu M-nya, gradiennya. Caranya bagaimana? Ingat gradien tadi itu rumusnya adalah Y sama dengan MX plus C. Ya, jadi kita harus buat Y sama dengan. Di sini yang Y yang mana? Ini ya, positif 2Y. Oke, jadi positif 2Y ini ada di sebelah kiri sama dengan. Berarti 2Y sama dengan 3X kita pindahin dari kiri ke kanan menjadi negatif 3X. Positif 6-nya tetap. Oke. Jadi 2Y tetap karena di sebelah kiri sama dengan 3X kalau dipindahin dari kiri ke kanan menjadi negatif 3X plus 6. Sedangkan ini untuk mendapatkan gradien itu kalian harus membuat Y ini berdiri sendiri. Biar Y ini berdiri sendiri itu bagaimana? Ini kan 2Y artinya 2 dikali Y. Lawannya perkalian adalah pembagian. Ini 2 ini harus kita buang. Karena perkalian kalau kita buang menjadi pembagian. Y sama dengan negatif 3X dibagi 2 ditambah 6 dibagi 2. Jadi adil. Kalau ini dibagi 2, ini juga dibagi 2. Kenapa dibagi 2? Karena ini adalah perkalian 2. Kita harus buang jadi pembagian 2. Oke. Y sama dengan negatif 3 per 2X ditambah 6 dibagi 2 adalah 3. Udah sama kan? Y sama dengan MX plus C. C itu konstantanya ya. Jadi M-nya berapa? M-nya adalah negatif 3 per 2. Jadi sama ya, sejajar ini adalah negatif 3 per 2. Oke, kalau sudah dapat M, maka M sama dengan negatif 3 per 2 ya. Masukin rumusnya tadi, ini kan sudah ada titiknya nih, X1, ini Y1 ya. Rumusnya adalah Y kurang Y1 sama dengan M dikali X min X1. Maaf suara ibu habis. Y dikurang Y1 nya berapa? 4. M nya negatif 3 per 2. X dikurang X1 nya 8. Berarti di sini Y kurang 4 sama dengan, ini distributif ya, negatif 3 per 2X dikali ini bisa dicoret jadinya negatif 12. Mengapa? Ibu arahin ya ke sini ya. Negatif 3 per 2 dikali negatif 8.
Ini boleh dicoret kan? 8 bagi 2, 4. Negatif 3 kali negatif 4, positif 12 ya, maaf. Positif 12. Apakah sudah selesai? Belum. Sabar, tunggu ya, Bu hapus dulu. Nah, ini kan masih sampai sini. Ibu lanjut sampai sini ya. Ibu kesiniin, straight. Oke. Nah, Ibu tulis ulang. Yes min 4 sama dengan negatif 3 per 2x plus 12. Oke. Belum selesai nih. Di sini yang konstanta yang mana? Ini sama ini ya. Karena ini y, ini x kan. Oke, kita hitung y sama dengan negatif 3 per 2x tetap, tambah 12 tetap. Negatif 4 kalau dipindahin menjadi positif 4. Y sama dengan negatif 3 per 2x ditambah 16. Seperti itu. Apakah udah selesai? Belum, ya. Jadi di sini di bukunya sama ya, negatif 3 per 2x tambah 16. Nah, kalau mau cara kayak gini gimana? Maaf ya, ada orang lagi masak. Kalau mau menghilangkan pecahannya bagaimana? Boleh. Ini udah selesai ya. Kalian jawab gini juga boleh. Kalau mau yang lebih cantik, ini dinaikkan. Oke. Jadi tunggu. Ini dinaikin jadi 2y sama dengan negatif 3x plus 16. Oke, ini Bu garisin. Nah, di sini kita bisa tulis, pindahin ya. X duluan, jadi negatif 3 dipindahin menjadi 3x positif 2y. Ini jadi negatif 16 sama dengan 0. Jadi kalian harus bisa ya pindah-pindahan gitu. Nah, ini caranya kalau garis sejajar. Jadi dari sini dari sini tentukan dulu gradiennya, baru ke sini, baru ke sini. Ya, silahkan dicatat. Oke, kemudian lanjut lagi, yang sejajar udah, dua garis berimpit sudah, belum ya, berimpit sama berpotongan ini sama saja konsepnya. Dan yang terakhir dua garis tegak lurus. Ini saat kalian ketemu gradiennya itu bukan pakai gradien yang kita cari, jadi dia harus ada perkalian lagi. Ini agak sulit, jadi kalian lihat ya. Contohnya, tentukan persamaan garis melalui titik P dan tegak lurus. Hati-hati ya. Jadi itu titiknya P titiknya 2,5 dan tegak lurus dengan garis Y sama dengan 2x plus 6. Oke, bukunya Ibu taruh. Kalau tegak lurus, nanti saat kalian ketemu gradiennya, itu rumusnya M1 dikali M2 sama dengan negatif 1. Oke, ini nanti dulu aja. Sekarang kalau ketemu kayak gini, cara cari gradiennya gimana? Dari sini ya, kayak tadi ya. Cari gradiennya dari sini. Mencari gradien kalian harus lihat Y-nya berdiri sendiri, sudah. Y sama dengan MX plus C. Nah, ini nggak perlu dihitung. Berarti M-nya berapa? 2 ya. Karena dia sudah bentuk Y sama dengan MX plus C. Sehingga ini adalah M-nya sama dengan 2. Ini namanya M1 ya. Nah, kayak tadi juga negatif 2/3 kan? Negatif 2/3 itu M1 juga. Tapi sejajar itu M1 sama dengan M2. Tadi Ibu udah catat. Nah, kalau tegak lurus, dia M1 itu dikali M2 sama dengan negatif 1. Ini M1-nya. Nah, cara yang kita hitung itulah M2. M1 yang kita masukin 2 dikali M2 sama dengan negatif 1. M2 sama dengan negatif 1 dibagi, ini karena perkalian, lawannya dibagi 2. M2 sama dengan negatif setengah. Inilah yang dipakai. Jadi ada dua gradien, tapi karena dia tegak lurus beda ya, bukan yang ini yang kita pakai, tetapi yang ini. Inilah gradiennya yang kita hitung. Oke, tinggal hitung aja kayak tadi. Yes, kurang Y1 sama dengan M dikali X min X1. Ini X1, ini Y1.
Y dikurang 5 sama dengan M-nya berapa? Negatif setengah dikali X dikurang X1 nya berapa? 2. Y kurang 5 sama dengan, ini distributif, negatif setengah X, negatif ketemu negatif positif, setengah kali 2 berapa? Coret-coret jadinya 1. Oke. Nah, kalau ini belum selesai, ini masih ada konstanta, berarti Y tetap sama dengan, ini tetap, tambah 1 tetap, negatif 5 menjadi positif 5. Y sama dengan negatif setengah X ditambah 6. Selesai. Udah ya, jadi hasil akhir itu nggak mesti dia Y sendiri kok. Ini boleh 2, boleh 3, boleh 4, terserah. Ya, pokoknya hasil akhirnya kayak gini. Ini ada Y, ini ada X, ini konstanta sendiri. Kalau ini kan masih ada konstanta sama konstanta ya. Ini harus dihitung dulu. Oke, kalau ini mau dinaikin bagaimana? Boleh. 2 kali Y, 2Y sama dengan negatif 1X ditambah 6. 1 nggak usah ditulis. Ya. Jadi bisa aja ini dipindahin, berarti X, negatif X ya, pindahin jadi X plus 2Y, ini plus 6, pindahin jadi negatif 6 sama dengan 0. Oke, ini ya caranya. Oke, sudah selesai materi persamaan garis lurus.